Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubaidai Channel, masih tetap di saluran dan video-video tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Tapi sebelum menyaksikan materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video Lubaidai Channel. Disimak materinya ya. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Saya klasifikasikan materi untuk kali ini ada 4 poin. Yang pertama berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang kedua berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Serta yang terakhir, penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Untuk hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, saya kira untuk memenuhi hak-hak sebagai warga negara antara hak dan kewajiban harusnya seimbang. Sebelum kita mendapatkan hak kita sebagai warga negara, alangkah bijaknya kita wajib untuk memenuhi segala kewajiban kita selaku warga negara Indonesia. Barulah kita menuntut hak kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Untuk hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara yang pertama, hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak berpendapat, kemerdekaan dalam memeluk agama, hak ikut serta membela negara, hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, hak atas kesejahteraan sosial, dan hak mendapatkan keadilan sosial. Sedangkan kewajiban warga negara terhadap Indonesia ada 4 poin di sini. Yang pertama, kewajiban mentaati hukum dan pemerintah. Yang kedua, kewajiban membela negara. Yang ketiga, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain. Dan yang terakhir, kewajiban dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Yang kedua berkaitan hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Sebaliknya, untuk hak negara atau pemerintah terhadap warganya, yang pertama adalah menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Yang kedua, melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian hak negara untuk dibela dan hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahnya. Sedangkan kewajiban negara atau pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945 terhadap warganya adalah yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Saya mengutip Winarto tahun 2014 dalam Sulaiman, halaman 57 ya, bahwa hak negara terhadap warga negara adalah hak negara untuk ditaati hukum, hak negara untuk dibela, dan hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Sedangkan kewajiban negara terhadap warga negara, yang pertama, kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara,
kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, kewajiban negara memberikan jaminan sosial, serta kewajiban negara memberikan kebebasan beribadah. Untuk hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila ada 3 kategori ya untuk hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila, dan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila. Untuk yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila ada 5 poin. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab atau disebut juga nilai kemanusiaan. Yang ketiga ada nilai persatuan Indonesia, itu disebut nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau nilai keadilan. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumen Pancasila ada 11 poin di situ. Yang pertama ada kewarganegaraan, yang kedua kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang ketiga pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang keempat bela negara, yang kelima kemerdekaan berserikat dan berkumpul, yang keenam kemerdekaan memeluk agama, yang ketujuh pertahanan dan keamanan negara, kedelapan pendidikan, 9 kebudayaan nasional Indonesia, 11 perekonomian nasional dan 10 perekonomian nasional dan 11 kesejahteraan sosial. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila ada 5 poin. Yang pertama, sikap positif sesuai nilai dalam sila pertama Pancasila. Kemudian yang nomor 2, sikap positif sesuai nilai dalam sila kedua Pancasila. Yang ketiga, sikap positif sesuai nilai dalam sila ketiga Pancasila. Yang keempat, sikap positif sesuai nilai dalam sila keempat Pancasila. Dan yang kelima, sikap positif sesuai nilai dalam sila kelima Pancasila. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu ada 3 klasifikasi. Pertama berkaitan dengan faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kemudian kasus pelanggaran hak warga negara, dan yang berikutnya kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Untuk faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ada 2 faktor di situ, faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor eksternalnya dari penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, yang pertama sikap egois, rendahnya kesadaran terhadap peraturan, dan sikap tidak toleran. Sedangkan faktor internal dari penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, yang pertama ketidaktegasan aparat penegak hukum, adanya kesempatan, minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan, terjadinya krisis moral dan karakter bangsa, aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang, kesalahan dalam mengimplementasikan norma-norma dan perintah hukum, serta penyalahgunaan teknologi. Untuk kasus pelanggaran hak warga negara ada 7 ya. Yang pertama, pendidikan tidak merata. Yang kedua, munculnya ketidakadilan hukum. Ketiga, menciptakan kegaduhan di perpustakaan. Keempat, tidak mendapatkan kesempatan memilih. 5, banyaknya anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan. Yang keenam, tingginya angka pengangguran. Serta yang terakhir, pelanggaran hak cipta. Itulah kasus pelanggaran hak warga negara ya, salah satu beberapa contoh ya dari 7 itu. Kemudian kasus pengingkaran kewajiban warga negara ya. Dalam tabel gambar itu ada 3 ya,
ada 4 ya, saya klasifikasikan 4. Yang pertama berkaitan dengan pengingkaran kewajiban warga negara terhadap melanggar aturan berlalu lintas, kemudian menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan, kemudian unjuk rasa yang berakhir dengan kericuan atau unjuk rasa yang berakhir dengan ricuh, dan yang terakhir tidak membayar pajak. Sedangkan penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, ada 2 klasifikasi yang harus dibangun. Pertama yaitu berkaitan dengan upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Untuk upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ada 7 poin. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Yang ketiga, mempertegas peran lembaga penegak hukum. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang kelima, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Yang keenam, meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Sedangkan membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu bisa dimulai dari lingkungan yang terkecil, yakni keluarga, kemudian berlanjut ke lingkungan sekolah, masyarakat, dan masyarakat. Setelah masyarakat ada lingkungan yang lebih luas, yakni bangsa dan negara. Terima kasih telah menyimak materi tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jangan lupa simak-simak terus video-video di LuBD Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share LuBD Channel. Terima kasih, sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Dadah.